Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indria Sri Utari, mahasiswa Universitas Harapan Bangsa kelas A semester 6 dengan prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan terkait mata kuliah keperawatan keluarga. Jadi tema yang akan saya bawakan yaitu anemia pada ibu hamil. Kemudian saya akan memberikan penkes kepada keluarga saya, yaitu mbah saya. Ya, silakan Mbak Andi. Silakan perkenalkan diri Mbak Anggi ke. Ya, perkenalkan saya Anggi, kakak sepupu dari Mbak Indri. Di sini saya sedang hamil 3 bulan. Ya, baik. Sebelumnya silakan ini leaflet dari saya, Mbak. Ya, jadi saya di sini akan memberikan penkes atau pendidikan kesehatan kepada Mbak Anggi mengenai anemia pada ibu hamil. Ya, sebelumnya apakah Mbak Anggi sudah mengetahui apa itu anemia? Ya, saya sudah sedikit tahu sih anemia. Iya, coba apa anemia? Anemia itu kayak keadaan kurang darah gitu kan, Mbak? Iya betul. Tapi lebih tepatnya itu anemia adalah kelainan di mana kadar zat hemoglobin kurang dari normal. Jadi normal anemia itu sekitar 12 sampai 16, Mbak. Apakah sebelumnya Mbak Anggi sudah mengecek mengenai hemoglobin dari Mbak Anggi selama kehamilan ini? Paling saya kalau masih kan di bidan, paling yang dicek itu tekanan darah, Mbak. Kalau spesifik ke HB-nya itu belum pernah kayaknya sih. Belum pernah ya. Kemudian untuk tanda-tanda dari anemia, apakah Mbak Anggi sudah mengetahui? Masih belum, kurang paham. Kurang paham. Baik, saya jelaskan. Jadi tanda-tanda dari anemia itu atau kurang darah, yang pertama mata berkunang-kunang, kemudian gampang mengantuk, lalu wajah terlihat pucat, lesu, dan bibir dan kuku itu terlihat pucat. Jadi hati-hati jika semisalkan Mbak Anggi mengalami tanda-tanda dari kelima tadi yang saya jelaskan, itu segera diperiksakan ke dokter atau ke bidan. Kemudian untuk penyebab kurang darah itu, yang pertama disebabkan karena kurang makan makanan yang mengandung zat besi dan protein. Lalu yang kedua itu kurang makan sayuran hijau seperti kangkung, daun katu, daun ubi, kemudian bayam, daun singkong, dan lain-lain. Untuk makanannya sendiri, apakah Mbak Anggi pilih-pilih gitu ketika hamil? Biasanya kan kalau hamil mesti harus makan inilah, nggak bisa makan ini, nggak bisa makan sayur gitu. Apakah Mbak Anggi mengalami seperti itu? Tidak sih, kalau makanan saya itu aja, kayak misal sayur bening atau tempe gitu. Berarti kalau makan sayur juga pasti lah ya Mbak? Iya pasti. Kemudian tadi yang tanda-tandanya, apakah selama kehamilan ini Mbak Anggi itu mengalami kayak yang tadi mata berkunang, kemudian gampang mengantuk, wajah terlihat pucat, lesu, bahkan itu sampai pingsan Mbak Anggi? Paling waktu yang pertama saya tahu hamil itu kayak bulan-bulan 1 bulan terakhiran itu paling saya mual, muntah gitu, jadi kayak rasanya itu badan saya lesu. Kalau itu kemungkinan bisa jadi karena bawaan hamil ya Mbak, karena kan ini hamil pertama kan ya Mbak? Iya benar. Oh iya. Kemudian ada faktor lainnya, yaitu terlalu sering melahirkan, lalu yang kedua jarak kehamilan kurang dari 2 tahun. Kalau boleh saya tahu, ini kehamilan yang pertama atau bagaimana? Iya, ini baru pertama. Terus semisalkan nih ya, kalau Mbak Anggi itu berencana ingin punya anak berapa gitu? Ya, 2 saja sedikit gimana? aja. Jadi kalau semisalkan nih Mbak Anggi besok memiliki anak kedua atau ketiga bahkan keempat, itu harus diberi jarak. Jadi sebelum anak umur 2 tahun usahakan jangan hamil lagi gitu. Maksudnya
harus diberi jarak gitu, karena kan dikhawatirkan hal itu akan menjadi anemia gitu, malah justru akan membahayakan kondisi Mbak Anggi, bagi Mbak Anggi ataupun bagi bayinya gitu. Gitu ya. Kemudian ada juga penyebab kurang darah itu penyakit menahun seperti cacing tambang dalam usus dan TBC. Ya, gitu. Kemudian ada pula bahaya dari kurang darah. Yang pertama, bagi ibu hamil itu dikhawatirkan membahayakan jiwa ibu, terutama waktu melahirkan. Jadi itu sangat berisiko perdarahan. Nah, jika anemia kemudian perdarahan itu kan sangat itu yang berbahaya gitu loh. Iya. Karena sudah kurang darah, kan hemoglobinnya rendah, kemudian terjadi perdarahan, itu justru akan sangat membahayakan gitu. Kemudian bagi ibu menyusui, ibu akan lemah dan mengganggu pertumbuhan anak yang disusui. Lalu bagi bayi itu mengganggu pertumbuhan bayi dalam kandungan, kemungkinan bayi dilahirkan dengan bayi berat badan yang lebih rendah. Kemudian bagaimana sih cara mencegah dari anemia itu? Yang pertama itu makanlah sayur-sayuran berwarna hijau, kemudian sering makan kacang-kacangan, dan yang mengandung protein seperti telur, susu, daging, hati, ikan, lalu tempe atau bahkan tahu itu secara bergantian setiap harinya ya Mbak. Jadi itu yang saya berikan, materi yang saya berikan, semoga membantu Mbak Anggi. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Jadi kan di sini cara pencegahannya itu kan di sini cuma sayur-sayuran kayak makanan gitu kan. Kalau misal ada aktivitas apa gitu yang bisa mencegahnya itu apa aja ya? Apakah ada? Oh tentu dong. Jadi aktivitas itu Mbak Anggi juga harus lebih, seharusnya itu kalau sedang hamil itu harus lebih kuat, dan Mbak Anggi itu nggak boleh terlalu capek, kemudian tidak boleh bergadang, apalagi kan sampai stres itu tidak boleh ya Mbak. Jadi ketika hamil itu bawaannya harus happy, kemudian juga olahraga ringan seperti jalan kaki begitu Mbak. Kalau senam ibu hamil masih boleh kan Mbak? Oh ya, itu justru sangat baik karena bagi kesehatan ibu baik untuk janinnya juga gitu. Tapi juga harus tahu kondisi gitu. Kalau udah capek ya istirahat. Gitu. Ada porsinya gitu ya. Ya. Udah, ada ya lagi? Udah sih Mbak, udah cukup jelas ya. Jadi semoga untuk kehamilan ini lancar sampai nanti proses bersalin gitu ya Mbak. Dan semoga juga terhindar dari anemia ini, karena ini bahaya, karena itu di Indonesia juga kasusnya udah banyak Mbak anemia. Ya, sudah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.